Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang free float, ya, memasukkan unsur free float di dalam perhitungan indeks, itu adalah model yang biasa dilakukan oleh indeks provider internasional. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya bisa dikatakan bahwa model perhitungan atau metode perhitungan indeks yang dilakukan di Indonesia itu sudah sama dengan metode perhitungan indeks yang diselenggarakan oleh indeks provider internasional. Nah, bagi kita sendiri, para manajer investasi, benefit yang paling besar itu adalah kita bicara tentang adanya kemungkinan penambahan dari investable asset. Ya. Dengan adanya kemungkinan dari investable asset, pilihan manajer investasi itu akan semakin besar. Nah, ini adalah suatu langkah positif. Oleh karena itu, kalau bisa dikatakan bahwa dengan pendekatan seperti ini, kita siap untuk istilahnya mengimplementasikan pendekatan indeks dengan menggunakan free float sebagai salah satu basis pertimbangannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Lalu pengaruhnya nanti untuk manajemen investasi di dalam negeri akan seperti apa? Oke, itu sangat tergantung dari dari model pengelolaan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah kalau seperti yang saya katakan tadi, itu adalah kalau kita mengelola portfolio secara aktif, kita bicara bahwa saham yang bisa masuk ke dalam universe kita atau investable asset kita itu akan semakin banyak. Dengan kata lain, pilihan investasi akan semakin banyak dan diharapkan itu adalah dampaknya itu adalah likuiditas dari saham-saham tersebut akan meningkat. Jadi in general harapannya itu adalah saham-saham atau likuiditas dari saham yang ada di bursa itu tidak didominasi oleh sekelompok atau sejumlah saham tertentu, tetapi bisa lebih merata. Itu manfaat positifnya dari pendekatan yang dipakai. Ya, Pak Herdi disampaikan juga oleh bursa ini penggunaan cap adjusted free float market capitalization ini diharapkan untuk mengurangi beban dalam pengelolaan indeks fund dan juga ETF begitu. Mungkin boleh Anda rinci sekali lagi ini tanggapan Anda seperti apa? Khusus untuk yang model indeks fund dan ETF ya, kalau kita bicara rules dan regulasi yang berlaku saat ini, rules dan regulasi yang berlaku saat ini itu mewajibkan manajer investasi untuk melakukan pendekatan yang namanya full replication. Jadi dengan kata lain, manajer investasi harus berinvestasi pada sebagian besar saham yang ada di dalam indeks tadi. Nah, dari sisi kami, kalau kami menjadi pengelola reksadana indeks, komponen yang paling penting itu adalah likuiditas dari saham-saham yang ada di dalam indeks. Dengan adanya likuiditas, artinya apa? Artinya pada saat kami misalnya harus melakukan pembelian atau melakukan penjualan, dampaknya terhadap atau perbedaan antara harga perolehan dari saham yang kami peroleh atau harga penjualan dari saham yang kami jual itu tidak banyak berbeda dengan harga penutupan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat reksadana indeks, tujuan dari reksadana indeks itu adalah minimizing dari tracking error. Atau dengan kata lain, kinerja dari reksadana tersebut sedapat mungkin, semirip mungkin dengan kinerja dari indeks. Nah, kalau kita pakai pendekatan seperti ini, komponen yang paling penting itu adalah likuiditas. Dengan pendekatan dengan menggunakan free float, diharapkan likuiditas itu akan semakin baik. Jadi itu benefit yang paling besar. Tetapi hal yang perlu diperhatikan, kalau kita bicara tentang indeks, di dalam proses penyusunan indeks itu pasti ada screeningnya. Ada kriteria-kriteria yang menyebabkan misalnya satu saham bisa dimasukkan ke dalam indeks atau tidak dimasukkan di dalam indeks.